Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, salam dari kami HKBP Kernolong, gereja tertua di luar Sumatera Utara, yang menyapa saudara sebelum beristirahat malam ini dalam renungan malam Salom. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Pujian, syukur, dan keagungan kami persembahkan kepadamu Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang menyertai kami sepanjang hari hingga malam ini. Engkau senantiasa menganugerahkan kasih-Mu, hingga kami dapat hidup dan melewati hari-hari yang Tuhan berikan. Biarlah senantiasa Engkau menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, begitu dinyatakan dia negatif dari virus COVID, dia begitu lega dan gembira. Perasaannya saya akan terbebas dan merdeka, sebab selama ini dia seperti dipenjarakan oleh sistem situasi. Pergerakan dan perjumpaan serta kontak kepada orang lain terbatas. Namun begitu dinyatakan bebas, semua aturan tidak berlaku, baik protokol kesehatan maupun ajakan vaksin juga tidak berlaku dan seakan tidak diperdulikan. Akibat dari cara hidup dan cara bergerak yang tidak menuruti aturan, akhirnya dia juga terkapar dan dia harus mengalami penderitaan. Inilah konsekuensi dari cara hidup yang terlalu bebas. Padahal kebebasan itu dimaknai untuk semakin menjaga hati dan jiwa, bukan seenaknya. Inilah yang disuarakan oleh Rasul Paulus ketika dia berkata kepada jemaat mula-mula. Sebagaimana renungan kita pada hari ini, kita ambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Dan yang menjadi ayat pembimbing kita ambil dari ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, perkataan ini adalah peringatan sekaligus ajakan Rasul Petrus tentang bagaimana sikap hidup orang percaya yang diperharapkan dengan ajaran agama-agama setempat. Menurut ajaran agama-agama lokal, hidup seakan terpenjara dengan segala macam aturan dan hukum. Ritual agama diberlakukan dengan begitu ketat, dan bahkan diperharapkan dengan berbagai ancaman. Sebagai contoh, ada ajaran yang mengatakan bahwa untuk memperlihatkan bahwa dia percaya kepada Tuhan, seseorang harus mampu melewati penderitaan dengan cara menyiksa diri. Inilah yang mau diluruskan oleh Rasul Petrus dengan mengatakan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebenarnya sudah bebas dan merdeka. Bukan karena melakukan aturan agama supaya dibebaskan, bukan karena ritual agar dibebaskan, tetapi melalui pengorbanan Yesus kita sudah dibebaskan. Dosa dan kuasa iblis tidak lagi berkuasa atas orang percaya. Kejahatan dan maut sudah ditaklukkan. Karenanya setiap orang sudah merdeka dan bebas dari semua tuntutan hukum Taurat dan aturan-aturan. Kalaupun kita melakukan ibadah, ritual itu adalah bentuk jawaban kita terhadap perbuatan Tuhan, bukan karena untuk meminta supaya dibebaskan, namun semua itu adalah respon dan pujian syukur kita. Saudara-saudara, tetapi harus diingat kemerdekaan atau kebebasan yang diberikan Tuhan bukan membuat kita tidak beraturan dan bahkan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melakukan keinginan diri sendiri. Sekali lagi, tidak. Justru kemerdekaan itu memberi ruang kepada setiap orang untuk semakin menjaga hidup, memperkuat iman, mengasah cinta kasih, dan membuat hidup penuh sukacita. Kemerdekaan dan kebebasan adalah anugerah, tetapi jangan memanfaatkan kebebasan untuk tidak teratur sebagai mereka yang tidak menjaga diri dalam bencana COVID di waktu yang lalu. Biarlah kebebasan dari dosa, maut, penderitaan, penyakit yang Tuhan sudah berikan menjadi titik balik kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi hidup kami, menjaga hati kami, memimpin kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.